Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia Brother Lois Muhammad Syam. Alhamdulillah Anda semua di dalam keadaan yang sehat, berbahagia. Dan seperti biasa saya doakan saudara-saudara semua di dalam keadaan yang sehat, berbahagia bersama keluarga dan seluruhnya, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan COVID dari sekitar kita, karena COVID ini dia sudah menjadi akan sukar hilang, malah dia akan menjadi teman di sekitar kita dan bukan lagi endemik. Dan karena itulah jadi saudara-saudara harus berhati-hati dan selalu menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga keadaan sekitar. Karena seperti yang selalu saya katakan bahwa COVID tidak punya mata dan dia bisa saja menyerang bila-bila. Dan kadang-kadang kita tidak tahu COVID mungkin seperti musuh dalam selimut, ada di dalam selimut, ada di mana-mana, dalam kereta dan segala macam. Dan kalau dia mau menyerang, itu ketentuan Allah. Walau bagaimanapun kita harus berusaha menghindari dan kena akur peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Karena Sabah ini mana kes runtuh bukit, kemudian kes COVID, kemudian banjir, dan cukup kesehan kehidupan rakyat di sekitar Sabah ini. Dan kalau kita lihat peruntukan yang diberikan untuk Kedah, kalau tak silap 87 juta, dan di Sabah ada banyak kematian kesan runtuh dan juga banjir, tetapi yang kita dapat hanya 18 juta kalau tidak silap. Dan ini tidak adil dari segi pembahagian, karena Sabah ini kita tahu bahwa sumber asli pendapatan dari Sabah banyak, dan rakyat Sabah pun ramai dan luas kuasanya banding dengan Kedah, tetapi Kedah mendapat hampir 100 juta, lebih kurang begitu peruntukan, tapi Sabah hanya 18. Dan ini nampak ketidakadilan yang berlaku di dalam keadaan sekarang ini. Nah, jadi saudara-saudara, sebelum saya pergi ke tajuk pertama, yaitu yang saya viralkan tadi, bahwa Peleman bertukar panas bila Datuk Syamfi'ah Abdal naik angin. Jadi barangkali perlu saya sentuh sedikit soal peraturan ataupun undang-undang, dan kita lihat gambar ini ya. GPS cadangan pas haramkan arak, dan kemudian juga sebelum ini pun memang kita membaca catatan-catatan daripada PAS, pemimpin PAS, bahwa mereka ini menyarankan supaya arak ini diharamkan. Tetapi kita harus melihat bahwa kenyataan ataupun firman Allah, kamu dengan agama kamu, kami dengan agama kami. Dan ini minuman mereka yang bukan Islam, terserahlah. Tapi yang paling penting bahwa orang-orang Islam jangan sekali-kali minum arak. Dan itu yang harus diperhatikan. Tetapi bila kita melihat kenyataan bahwa soal judi, dan memang ini juga yang disuarakan oleh pemimpin-pemimpin PAS dulu, bahwa dia akan menghapuskan judi. Tetapi aneh bin ajaib, arak dicadang untuk diharamkan, dan kemudian judi pula daripada cabutan 8 cabutan bertambah menjadi 22 cabutan. Dan ini cukup aneh kelihatannya, bahwa kalau kita perhatikan misalnya
Kalau dulu mereka katakan bahwa haram soal judi ini, tetapi kali ini pula pemuda PAS akui kekerapan cabutan nomor ekor untuk tambah pendapatan negara. Nah, jadi saudara-saudara, bila kita melihat keadaan ini, apa yang dinyatakan oleh pemuda PAS ini, jadi apa yang diperjuangkan oleh PAS untuk menghapuskan judi, tetapi kita lihat pula bahwa sesudah mereka menjadi atau duduk di kursi kerajaan, maka mereka merestui judi. Dan judi ini sebenarnya cukup merosakkan negara, karena disitulah lahirnya porak-poranda keluarga, dan kemudian judi ini juga yang tidak mengamankan negara bangsa, dan banyak orang yang akhirnya kesan judi semua dilangsaikan dan semua dijual dan muklis, dan inilah keadaannya. Dan saya banyak kenal dulu ramai bahwa tokoh-tokoh orang-orang politik ini suka berjudi, dan mereka bukan saja berjudi di Sabah ini, tetapi juga pergi ke luar negeri. Misalnya kalau kita lihat di Genting Highland, berapa banyak judi di situ, dan yang aneh bin ajaibnya pengurusi judi ini ialah orang-orang Islam yang di kalangan UMNO sejak dulu. Malah judi ini pun diresmikan oleh pemimpin UMNO. Lalu bagaimana kita mau menghilangkan kemungkaran? Tetapi bila soal arak mereka mau haramkan, dan ini jelas bahwa bercanggah dengan apa yang diperjuangkan oleh kepimpinan yang ada sekarang. Seperti juga sekarang ini RUU soal hudud, dan mereka mau membentangkan peraturan atau undang-undang ini yang juga melibatkan orang bukan Islam. Sedangkan hudud itu sebenarnya hukum mahkamah syariah yang hanya berlaku kepada orang Islam dan bukan orang Islam. Dan itu sebab bahwa kalau kita perhatikan ramai yang menentang undang-undang ini, sepatutnya undang-undang mahkamah syariah ini hanya difokuskan kepada orang Islam, bukan Islam. Kalau ini berlaku, maka saya kira ada ketidakadilan soal undang-undang itu. Dan ini yang harus kita perhatikan supaya kita mempunyai keharmonian kehidupan yang pelbagai bangsa. Karena kita tahu bahwa Malaysia ini punya pelbagai bangsa dan suku yang berbeda agama, fahaman, budaya. Dan di Sabah sendiri ada hampir 35 suku, 53 suku, dan kemudian ada 217 etnik yang ada di Sabah, dan mereka ini mempunyai budaya yang berbeda. Dan ingin saya jelaskan bahwa dalam tahun 1971 ada Kongres Kebudayaan Kebangsaan, dan di dalam kongres itu telah diputuskan 3 konsep ataupun dasar kebudayaan kebangsaan. Pertama ialah kebudayaan kebangsaan itu haruslah berasaskan yang ada di Kepulauan Nusantara ini, artinya Kepulauan Melayu. Dan kedua, yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi dasar kebudayaan kebangsaan. Misalnya sebagai contoh, kalau kita perhatikan songkok misalnya, songkok ini asalnya dari India, dan ada juga kata mereka dari Turki. Tetapi songkok India agak pendek sukatannya, tetapi songkok Melayu ini agak tinggi. Itu perbezaannya, dan asal songkok ini memang daripada India. Dan kemudian kalau kita melihat kebudayaan baju Selangor ataupun baju Melayu, dan ini berasal daripada negara Cina, Cheongsam. Dan kemudian yang sesuai dan wajar boleh diterima untuk menjadi dasar kebudayaan kebangsaan. Dan ini tidak masalah.
Kemudian di dalam konsep yang terakhir itu ialah Islam merupakan unsur penting di dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Dan karena kita tahu bahwa Malaysia ini menganggap bahwa Islam itu adalah agama resmi dan agama lain boleh berkembang, tetapi kita jangan halang. Dan inilah kebebasan penyatuan yang ada di Malaysia. Dan di Sabah ini saya kira suku bangsa, Kadazan, Dusun, kemudian Brunei yang Islam, kemudian yang lain Rungus misalnya adalah satu keluarga. Misalnya saya sendiri keturunan ada Kadazan, Dusun, ada darah Brunei, ada darah Iban, ada darah Bisaya. Jadi soal agama di Sabah ini tidak ada masalah. Malah sebuah rumah misalnya anak-anak mereka ada yang Islam, ada Buddha, dan ini satu perpaduan yang cukup hebat yang harus menjadi contoh kepada orang-orang dari luar misalnya, dan tidak pernah bergaduh ataupun bersangka buruk soal agama. Tetapi yang kita lihat di seberang, pernah suatu waktu kata mereka bakar Bible, kemudian macam-macam yang dilontarkan oleh mereka yang terlalu fanatik soal agama ini, termasuklah pemimpin yang membawa unsur-unsur agama itu sendiri. Dan ini sebenarnya sesuatu yang tidak baik bila kita berpolitik, kita bangkitkan soal agama dan soal yang lain-lain bangsa misalnya. Ini sepatutnya tidak ada garis yang boleh memisahkan perpaduan bangsa kita yang ada di Sabah ini. Dan saya cukup hormat bahwa orang-orang Sabah memang terbaik, dan walaupun kadang-kadang berbeda politik, tetapi bila mereka duduk, mereka tidak pernah merasa sakit hati ataupun tersinggung misalnya, tetapi mereka tetap akrab dan bersahabat. Dan inilah satu kebanggaan orang-orang politik di Sabah, dan ini sebenarnya harus menjadi contoh kepada kepimpinan-kepimpinan yang ada di Kuala Lumpur. Mana kita melihat di situ orang Cina, orang India, dan kemudian orang Melayu. Jarang kita melihat mereka duduk di kedai mama makan roti dan minum teh tarik. Tapi di Sabah ada berbeda. Orang Kadazan, orang Dusun, orang Brunei, orang Iban, ataupun orang Cina, mereka terlalu akrab sekali. Dan saya sendiri pun punya teman yang ramai di kalangan orang Cina, orang-orang Kristen, dan mereka ini cukup terbaik. Dan itu sebab kita bentuk dasar kebudayaan kebangsaan dalam tahun 1971 di Universiti Melaya, itu melahirkan 3 dasar kebudayaan kebangsaan. Karena ini terjadi kesan 13 Mei yang terjadi di Kuala Lumpur. Dan ini antara introduksi yang harus kita perhatikan soal arat dan undang-undang agama ini. Dan kemudian kita lihat pula, sebelum kita lari kepada yang lain, bahwa soal undang-undang ataupun yang menjadi isu bahwa kata mereka Datuk Syafie itu naik panas bila berbicara soal MOU, dan kita dengar apa kenyataan beliau sebentar ya. Shafie Apdal dikatakan telah naik angin dengan sekutunya, iaitu Pakatan Harapan, kerana menandatangani MOU rentas parti yang dilihat sebagai satu pengkhianatan kepada pembangkang dan penyokong mereka. Apabila Shafie berucap di Parlimen Rabu lepas, Dewan dikatakan bertukar panas dan Lim Kit Siang yang duduk di sebelahnya kelihatan tidak dapat menyembunyikan reaksi wajahnya yang tidak gembira kerana Shafie telah menyekolahkan mereka. Saksikan sendiri ucapan yang menjadi viral dari Parlimen minggu ini. Kestabilan politik di negara ini setelah pilihan raya ke-14, kita sedar dan tahu rakyat di negara ini berlepas pulas, bekerja keras
datang dari dua negara dalam hujan, dalam panas. Sehingga kita berupaya untuk membentuk satu pemerintahan yang baru. Reform kerajaan untuk membolehkan supaya pemerintahan itu akan dapat meletakkan negara ini di landasan yang sepatutnya. Tapi malangnya, kita selaku ahli yang berhormat dan pimpinan di negara ini, yang menjadi pimpinan, melahirkan contoh dan nilai-nilai kehidupan kita berpolitik yang kita katakan there's no good values in how not only we execute our responsibility as member of parliament, as a leader of a party. Oleh kenapa kita melihat kerangka yang ada, mandat rakyat bukan hanya persoalan lompat-melompat, peralihan yang berlaku di negara ini. Dan kita lontarkan selaku barisan pembangkang pada hari ini sebelum itu menyatakan secara terbuka kita kuasa yang ada diberi mandat oleh rakyat, stolen mandat itu. Yes, kita akui betul. We agree. And yet, now we are working with them. We sign memorandum with them. We don't realize that. Where is the values in our life? As a leader of this country, as a politician in this country. Kita lihat bahwa sebenarnya ini bermula daripada langkah syariatan. Jadi ada orang menyalahkan Tun Dr. Mahathir, katanya letak jawatan, maka terjadilah yang sedemikian. Dan sebenarnya yang menerima mandat untuk memerintah ialah kerajaan PH, bukan Perikatan Nasional. Dan kemudian kita lihat bahwa mereka meninggalkan PH ketika itu, bahwa mereka ada bercita-cita untuk menduduki kursi Perdana Menteri. Dan kemudian Tun Mahathir pada mulanya tidak mau meletak jawatan, tetapi kesan bahwa 13 orang sudah meninggalkan PH ketika itu, maka akhirnya dia tidak lagi punya kuasa majoriti di dalam kepimpinan PH. Makanya dia meletak jawatan karena dia seolah-olah dipaksa ketika itu. Dan alasan bahwa Mahathir letak jawatan diganti dengan yang lain memang karena dia tidak seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sudah tahu tidak ada kuasa dan kehilangan kuasa, maka dia gunakan darurat untuk terus mengekalkan jawatannya. Dan ini berbeda dengan Tun Mahathir ketika itu. Dan kemudian bila mereka di dalam Perikatan Nasional, mereka masing-masing untuk berebut jawatan Perdana Menteri itu, apalagi orang-orang UMNO mengakui bahwa mereka yang paling ramai di dalam kepimpinan Perikatan Nasional banding dengan PBBN ketika itu. Dan kemudian terjadilah pergolakan. Dan kemudian apalagi kes mahkamah, mereka mau supaya kes ini dibuang begitu saja. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin langsung tidak peduli hal ini, maka mereka dalam keadaan seperti sedang menarik tali, kemudian berusaha untuk memujuk. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak termakan pujukan, maka 14 orang meninggalkan kerajaan Tubuk Hattab ini, maka jatuhlah Tan Sri Muhyiddin Yassin, lalu dia pun meninggalkan parti kerajaan yang ada sekarang ini. Dan ini sebenarnya bukan perubahan yang agak besar berbanding dengan yang ada sebelumnya, yang seperti yang kita sangkakan. Karena yang hanya bertukar ialah nakoda, sedangkan 70 orang menteri yang di dalam PH ketika itu masih menduduki jawatan yang ada sekarang, cuma berbeda menteri-menteri yang lain. Dan saya kira ini juga keadaan yang menyebabkan Ismail Sabri agak gusar, karena kalaulah dia tidak melantik orang ini, maka sudah pasti bahwa kehidupan dia dengan 114 itu seperti telur di ujung tanduk. Dan karena itulah
mereka memujuk pembangkang PS misalnya PKR supaya bekerja sama, dan ini sebenarnya untuk menyelamatkan kepimpinan yang ada sekarang ini. Dan kita sepatutnya tahu bahwa orang-orang kepimpinan yang ada dalam Perikatan Nasional ini adalah pemimpin-pemimpin yang jelas tidak jujur, dan sesudah itu pula gagal untuk mengangkat Malaysia ini ke arah yang terbaik, dan sehingga rakyat kita di dalam keadaan yang menderita. Dan kemudian bila perubahan pun sama 2 kali 5, 5 kali 2, dan inilah yang diperkatakan oleh Datuk Shafie. Dan kita kembali We have to have clarity dengan izin. Dari segi nilai kehidupan kita, kuasa yang diberi mandat. Karena itu rakyat pada hari ini, the root cause was instability because of that. Ini yang kata-kata jumlah tak cukup. We are playing with numbers. We are playing with numbers for human life in this country. Malaysia is a very wonderful country, a very resourceful country. We could have been a very good example for the world sebagai satu negara berbagai bangsa yang ada di negara ini. Tak mengira agama, tak mengira bangsa. We could have united the country, the way forward. Tapi malangnya oleh kerana kita katakan, kuasa ada. We are driven, sorry to say, by the greed and the lust who have position, nak tempat. I could be there if I want to. But is that the values that I have? I papa my own brother dalam pilihan raya yang terlalu. My own brother. I cry. I apologize to him. It's not because of my blood. I was representing a president of the party. I'm not thinking about my blood. Bukan. Saya kenal Datuk Shafie Apdal waktu dia dipecat, kemudian meletak jawatan sebagai ahli UMNO. Kami selalu bersama, walaupun ketika itu warisan belum muncul. Dan itu sebab bila saya bersama Datuk Shafie kemana-mana, kemudian saya dianggap sebagai penjual besi buruk. Dan ini keadaannya. Dan kita tahu bahwa Datuk Shafie orangnya agak lembut dan tidak pernah marah dan tidak pernah menengking. Ini yang saya lihat. Dan kadang-kadang dia selalu telepon saya, pertama yang diucapkan Assalamualaikum, apa kabar, bagaimana keluarga, apakah sudah sholat, apakah sudah makan. Setelah bersembang hampir dulu, biasanya kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang setengah jam waktu dia dipecat. Dan memang kami hari-hari telepon untuk berbicara soal politik. Dan insan Datuk Shafie adalah orang yang paling lembut dan paling hormat orang dan penuh dengan kasih sayang. Dan kalau kita lihat bagaimana secara live kedudukan Datuk Shafie, kalau orang mengatakan dia marah, dan sebenarnya apa yang diperkatakan oleh Datuk Shafie itu sebenarnya dia tegas mempertahankan sesuatu, dan dia cukup insan yang tegas, berprinsip. Tak kisah sama ada adik dia pun bertanding dalam pilihan raya lalu, dia tak peduli. Dan akhirnya adik dia, saudara yang berhormat Datuk Yusof, teman baik saya, kalah dalam pilihan raya, dan dia tidak peduli, dan dia tidak menyebelahi kepada keluarga. Malah keluarga di dalam UMNO pun dia lawan, dan semua tumpas di Sempurna. Dan ini sifat-sifat Datuk Shafie Apdal, dan yang suka membantu orang. Dan itu sebab bila dia menduduki kursi ketua menteri, pertama yang diusahakan oleh Datuk Shafie, yang cukup saya kagumi, saya berada di mana-mana bersama Datuk Shafie, dan bahwa diberikannya beribu ekar tanah kepada individu, orang-orang Kerazan, orang-orang dusun, orang-orang Brunei di seluruh Sabah. Dan ini tidak pernah diberikan kepada oleh pemimpin-pemimpin dari nasional. Memang mereka ada memberikan tanah, tapi itu grant kelompok. Dan kelompok ini bukan grant pribadi, hanya kelompok dan bukan hak pribadi, tapi grant yang diberikan oleh Datuk Shafie ialah
mageran individu pribadi berusia 999 tahun. Dan ramai mengatakan bahwa Datuk Syafiee kaya. Sebenarnya tidak. Dia di kota Kinabalu hanya sebuah rumah teres. Dan orang pun tahu dia tidak seperti ketua bahagian UMNO. Rata-rata rumah mereka seperti istana. Kekayaan mereka melimpah. Dan saya selama ini walaupun saya bertugas dengan Datuk Syafiee, waktu sebelum warisan ditubuhkan, 1 sen saya tidak mendapat gaji, demi Allah api neraka. Kemudian saya diberikannya gaji, diberikannya uang pun saya tidak mau karena saya ada pendapatan. Karena saya hanya membantu beliau sebab saya kenal Datuk Syafiee sejak tahun 80-an bekerja di unit perancang, kemudian diurus dia bagian kawangan ketika itu. Dan saya kenal bila dia menjadi menteri di dalam UMNO, saya tidak mengakrabi beliau. Saya tidak pernah menghubungi walaupun 30 tahun sebagai menteri, tidak pernah saya ambil kesempatan ketika itu. Tetapi bila dia di dalam keadaan kontang-kanting dan kemudian dia dipecat, digugurkan dari kabinet persekutuan dan kemudian dipecat, maka dia telepon saya dan kami bersama. Dan saya katakan sama Datuk Syafiee Abdal bahwa saya akan pastikan Datuk duduki kursi Ketua Menteri Sabah. Dan ini janji saya kepada Datuk Syafiee. Dan bila dia dipecat ketika itu, kemudian digugurkan, kemudian yang dulu banyak yang mendekati Datuk Syafiee, kaki-kaki ampuh, kaki-kaki budik, langsung tidak berani dan mereka menjauhkan diri daripada Datuk Syafiee. Dan inilah yang dikatakan bahwa di mana ada gula, disitulah ada semut. Mereka datang berbondong-bondong. Apalagi bila menduduki kursi ketua menteri, maka ramailah yang ketemu dan penuh jabatan ketua menteri ketika itu. Dan saya sendiri sebenarnya waktu dia menduduki kursi ketua menteri tidak pernah saya datang ke pejabat, hanya sekali hadir waktu 1 bulan sebelum negeri dibubarkan ketika itu. Dan waktu itulah yang pertama kali datang untuk ketemu dan berbincang beberapa hal, dan kemudian mendapatkan peruntukan untuk persatuan hampir 1,6 juta diluluskan dan disalurkan kepada Kementerian Kebudayaan Pelancongan sekarang ini untuk diagih-agihkan kepada persatuan-persatuan yang ada di Sabah, termasuklah sokongan-sokongan yang lain mendapat kelulusan dari Datuk Syafiee ketika itu. Tapi saya tidak pernah mengambil kesempatan bila dia berkuasa. Malah dia sering bertanya bahwa kenapa Tuan Haji Ismaili tidak ketemu saya waktu dia menduduki kursi ketua menteri. Ini dipesankan kepada orang. Tetapi saya hanya bertugas dan diamanahkan dan terus memastikan lembaga kebudayaan itu berkembang dengan sebaik mungkin. Dan hampir 13 buah kampung yang ada sungai, ada pantai, ada laut telah diluluskan. Tinggal hanya proses untuk melaksanakan. Tetapi dalam 26 bulan tidak dapat saya laksanakan. Dan ini diantara kita kembali kepada Datuk Syafiee. Tanpa saudara saya, bukan pasal diri saya, tapi kita mementingkan negara, kita mementingkan rakyat. Adakah dengan kita mementingkan rakyat tanpa kita tanda tangan, maka kita tak pentingkan rakyat? Adakah kita bila kita tak tanda tangan, kita tak pentingkan negara kita? Kita boleh berbahas di parlimen akan golong anti-hate law yang ada di negara ini. Kalau sekiranya itu menjadi satu landasan, and I can approve, saya boleh bagi sokongan sepenuhnya di Dewan Yang Mulia ini. Kalau sekiranya orang-orang itu dapat kita menteri, tapi apakah tanggungan untuk menolakkan? Adakah bila orang itu lompat, lepas itu pilihan raya diadakan? Adakah bila dia melompat, suspend them for 2 terms? Ada kalau dia melompat, suspend the rest of their life supaya tak boleh bertanding dalam gelanggang politik, menjadi contoh yang tidak baik kepada umat di negara ini. And we must know the content. Dan ini landasan kita wakil rakyat. Nah, jadi saudara-saudara sedia maklum bahwa
bila saja Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, bahwa yang hanya dibawa berunding ialah PH dan tidak dilibatkan orang-orang Sabah. Dan sesudah selesai perundingan barulah dilibatkan. Dan ini tidak benar. Sepatutnya Agung sudah menyarankan supaya semua bekerja sama. Tapi sepatutnya yang dipanggil ialah ketua-ketua parti pembangkang. Seluruhnya, bukan hanya sebagian. Dan bila kita bicara soal undang-undang misalnya, undang-undang LUMPAT misalnya, bahwa akta LUMPAT ini seperti yang diperkatakan oleh Tun Mahathir harus berhati-hati. Misalnya sebagai contoh, bila ada hal terjadi di Sabah, orang-orang UMNO misalnya menyokong usul kepada Datuk Syafie untuk menjadi ketua menteri, kemudian orang-orang UMNO menyokong, kemudian jatuhlah pemimpin yang ada sekarang ini. Apakah itu lompat? Dia tidak melompat. Dan kemudian sama juga seperti yang ada sekarang ini. Dan undang-undang ini pun harus, kalau kita lihat mahkamah interpretasinya, bahwa yang 10.1 itu kebebasan. Dan ini harus dirubah. Dan itu sebab Tun Mahathir memastikan bahwa kalau ada pun perubahan harus diperhatikan. Dan ini kata Datuk Syafie harus dibincangkan. Dan dia katanya bukan soal tanda tangan, apa saja yang terbaik usul tetap dia sokong. Dan demikian juga kita lihat bahwa bila saja kepimpinan baru-baru ini dipilih siapa yang harus menduduki kursi Perdana Menteri, maka Datuk Syafie menolong dan menyokong Anwar Ibrahim untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Tapi bila keadaan seperti ini, jelas orang-orang Sabah tidak dipedulikan. Dan kita tahu bahwa apa yang dikatakan, barangkali sama ada sudah dikatakan atau tidak, ME 63 ini, berulang saya katakan, ini sudah dibincangkan dan sudah diusul di parlemen. Tapi yang menolak siapa? Yang menolak ialah orang-orang UMNO. Yang menolak itu adalah orang-orang PAS. Yang menolak itu adalah orang-orang dari Sarawak. Kalau tidak, ME sudah dilaksanakan. Tetapi inilah kesan mereka. Jadi bila duduk di dalam jawatan kuasa ini dipanggil rata-rata orang Semenanjung. Kita di Sabah ini hanya ada 56 yang berhormat parlemen. Kuala Lumpur, Semenanjung ada 166. Bila Singapura keluar meninggalkan 9 kursi, mereka ambil. Bagaimana kita mau melawan Kuala Lumpur? Bagaimana kita melawan Semenanjung? Ada 166 kursi lawan 56 kursi. Dan 56 kursi pun di Sabah ini bukan bersatu. Bukan sepakat. Dan demikian juga Sarawak. Inilah kepacuran bangsa kita. Kita tahu bahwa Sabah dan Sarawak ini punya gas dan punya minyak yang kaya sekali. Tetapi kesan perpecahan bangsa kita, kesan tidak bersatu bangsa kita, akhirnya siapa yang menderita ialah rakyat. Naspazi kata bahwa pendapatan Sabah setahun 137 bilion. Bayangkan 137 bilion itu kita belanjakan untuk membangun Sabah. Berapa buah universiti yang ada boleh kita bangunkan di Sabah. Tetapi yang diberikan kepada Sabah hanya 5 bilion, 4 dan 5 bilion. Apa yang dapat kita lakukan untuk 4 dan 5 bilion kawasan Sabah ini cukup besar. Jalan raya cukup hebat, cukup jauh. Dan itu sebab di kampung-kampung jalan raya kerbau babi pun tidak mau jalan. Tapi di Semanding Tanah Melayu kita lihat bagaimana kehebatan jalan raya mereka. Dari utara ke selatan, kemudian bangunan. Di Sabah apa-apa ada. Yang ada ialah kereta api tutup. Kereta api zaman batu menggunakan buah. Jadi inilah kebodohan bangsa kita. Dan karena itulah saya berulang kali katakan bahwa orang-orang Sabah harus diberikan pendidikan, harus diberikan kesadaran. Karena orang-orang kita masih
belum membuka minda pemikiran mereka. Dan mereka ini masih dijajah. Dan itu sebab saya katakan bahwa Sabah ini tidak pernah merdeka. Dan memang pun Sabah tidak pernah merdeka. Tanggal 31 Agustus tidak ada acara merdeka di Kota Kinabalu. Karena kesan danyang Malaysia, kata Soekarno. Kemudian I.M. Azhari dianggap sebagai pemberontak di Brunei. Dan kemudian Presiden Macapagal Filipina ketika itu yang menuntut Sabah sebahagian daripada wilayah mereka, katanya ketika itu. Jadi tidak ada acara merdeka. Dan yang mereka katakan bahwa acara merdeka itu dilanjutkan 2 minggu ke depan, yaitu 16 September 1963. Tapi 1963 bukan kemerdekaan. 16 September hanya penubuhan Malaysia, bukan kemerdekaan Malaysia. 16 September Sabah belum, 6 Agustus belum merdeka. Kemudian Kuala Lumpur, Semenanjung, Tanah Melayu merdeka tahun 57. Jadi bagaimana Malaysia merdeka itu? Dan perayaan 16 September pun setelah 50 tahun baru dirayakan. Dan itu pun bergilir-gilir, Sabah, Sarawak, Sabah. Apa tujuan mereka? Jadi kita ini asyik karena tipu oleh kepimpinan Melaya. Kita tidak benci orang Melaya, tetapi mereka memeras kita. Kadang-kadang saya memikirkan lebih jahat dari pemimpin orang Inggris. Karena misalnya kita lihat Undang-Undang Mahkamah Syariah RUU untuk dikaitkan orang bukan Islam. Sepatutnya Mahkamah Syariah itu hanya untuk orang Islam, bukan Islam. Dan ini akan menimbulkan perbelahan, akan merosakkan penyatuan bangsa kita. Sebab Malaysia ini punya pelbagai bangsa, suku bangsa. Jadi kita kena hormat kepercayaan orang lain. Di dalam Al-Quran sudah jelas, kamu dengan agama kamu, kami dengan agama kami. Kalau ini diamalkan, saya percaya keharmonian kita akan terus berkembang. Seperti juga yang ada di Sabah ini. Orang Kadazan hormat orang Islam. Orang Islam lebih hormat karena mereka kadang-kadang satu rumah, satu bumbung, berbeda agama. Tapi agama tidak pernah menimbulkan masalah seperti yang ada di Kuala Lumpur, pakar Bible. Dan inilah budaya-budaya yang daripada Kuala Lumpur mau didatangkan ke Sabah supaya kita ini bergaduh. Dan itu sebab banyak parti di Sabah ini mereka tubuhkan. Dulu pada mulanya ASNO, kemudian Berjaya, kemudian PBS. Dipecahkannya PBS, ada PBRS, ada APKO, ada STAR. Orang Kadazan pecah 1000. Itu sebab orang Kadazan tidak boleh bersatu dalam keadaan sekarang ini. Apalagi pemimpin-pemimpin JAS misalnya. Kalau dulu di kampung-kampung mereka menguar-nguarkan anti UMNO, anti Melaya, anti pemimpin-pemimpin Malaysia, keluar dari Malaysia. Siapa yang menyuarakan ini? Kita paham. Tapi sekarang ini mana suara-suara mereka itu yang mempertahankan ME 63 dan mempertahankan perkara 22? Semuanya dia. Dulu setiap minggu, Black Sunday, di Membaku waktu kampanye mereka bercakap berapi-api. Saya kenal semua teman-teman baik saya. Tapi apa terjadi yang sekarang ini? Mana sudah Black Sunday? Mana sudah perjuangan ME 63? Kata mereka bahwa perjuangan ME 63 tidak relevan. Sedangkan itu yang harus pokok pertama yang harus kita perjuangkan karena itu adalah hak Sabah. Tetapi sayang, 137 bilion pendapatan kita kata Nashazi, yang kita dapat hanya 5 bilion. Dan itu sebab jalan raya di Sabah cukup menyeksakan. Pergi
Pergilah ke kampung-kampung, pergilah ke Tunut misalnya, pergilah ke Rumbung, pergilah ke Paitan, pergi ke Pitas. Bagaimana keadaan orang-orang Rumus di sini? Bagaimana keadaan orang-orang Kerazang di Tongok? Bagaimana keadaan orang-orang Murut? Walaupun Murut ini ada perjuangan yang hebat, Antenam, Duanis, yang memperjuangkan bangsa Murut melawan Inggris. Tetapi sayang, orang Kerazang, orang Murut, bangsa lain menyertai UMNO, kemudian datang ke Kuala Lumpur dengan pakaian songkok Melayu, berbaju merah. Bila ada perhimpunan, mereka sama berteriak, hidup UMNO, hidup Melayu. Sedangkan kamu bangsa apa? Bagaimana kamu mengangkat bangsa Melayu ini? Agak aneh, bin ajaib. Orang-orang kita ini diperalatkan. Kalau dulu orang tempatan kita diperalatkan oleh Inggris, dan kita kononnya sudah merdeka, tetapi sekarang kita diperalatkan oleh orang Kuala Lumpur. Akhirnya apa? Kemiskinan melanda negara bangsa kita. Kalau dulu tahun 76, 70-an, orang-orang Sabah datang ke Kuala Lumpur, turun di Subang, lapangan terbang Subang. Orang Kuala Lumpur tanya, kamu dari mana? Dari Sabah. Wow, orang Sabah kaya Pak. Itu tahun 70-an, zaman Tun Mustafa. Tetapi sekarang bagaimana? Kamu datang Kuala Lumpur, turun di KLIA, orang akan tanya, kamu dari mana? Dari Sabah. Pertanyaan selanjutnya apa? Kamu kerja di mana? Kilang mana? Kita lihat perbandingan. Kita tak marah dan tidak merasa malu kerja di kilang mana. Tapi sepatutnya kita punya gas, kita punya minyak, kita punya sawit. Kenapa tidak dibuka kilang-kilang ini di sini? Dan sekurang-kurangnya ada 300.000 orang di Kuala Lumpur, orang Sabah bekerja di Kuala Lumpur, kembali ke Sabah bekerja untuk bumi Sabah. Dan ini sebenarnya yang diusahakan oleh Datuk Syafi. Dan itu sebab ada kilang minyak masak, 3 kilang di Benanya. Dan banyak lagi dalam proses. Karena 26 bulan tidak cukup untuk membangunkan Sabah. Dan mereka bertanya, apa yang warisan lakukan di bawah kepimpinan Datuk Syafi 26 bulan? Membandingkan dengan 30 tahun UMNO memerintah menjadi sebuah negara yang termiskin sekali di Malaysia. Apakah Anda tidak tahu? Ataupun buta? Karena pemimpin-pemimpin kita, bila dia sudah duduk di kursi menteri, gaji 100.000 misalnya, ada sopir, ada PA, mereka lupa rakyat di pedalaman. Malah orang yang berbicara soal kebenaran, mereka kata pengkhianat bangsa. Dan ini saudara-saudara, dan ini yang selalu saya tekankan, supaya rakyat Sabah kembali kepada asal yang dulu diperjuangkan oleh Tun Fuad, yang diperjuangkan oleh Tun Mustafa. Dan kita tahu bahwa dulu Kuli bagaimana dia datang ke Sabah, sesudah dia ambil minyak Sarawak, kemudian dia ambil minyak Sabah. Apa kata Tun? Kamu baliklah, ini minyak gas milik orang Sabah, dipertahankannya. Dia balik ke Kuala Lumpur, apa terjadi? Tun Razak tubuhkan berjaya, jatuh Tun Mustafa Asno ketika itu. Dan inilah permainan Kuala Lumpur. Tetapi permainan ini terus bermain dan terus bermain dan terus bermain. Dan bila Datuk Syafi jadi ketua menteri, mereka tumbangkan Datuk Syafi, bertakat mereka. Ditewaskan, dilepaskan orang yang ada cash mahkamah, 46 cash mahkamah, dan dibelinya
wakil-wakil rakyat ini. Dan itu sebab undang-undang lumpat itu harus dilaksanakan. Tapi kita kena perhatikan dan kena berhati-hati. Karena kalau orang tidak lompat tetapi dia menyokong, apakah itu juga lompat? Jatuh kerajaan. Karena undi itu bukan undi parti. Undi itu ialah undi individu. Jadi tindakan tidak boleh diambil. Sama juga dengan undang-undang hudud di Kelantan. Tak boleh dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, penjara siapa? Polis itu siapa? Polis, penjara, dan segala macam ini dikuasai oleh kerajaan federal. Dan itulah sebab selama ini bila isu PTI, mereka tuduh Datuk Syafiee yang meluruskan. Sedangkan kuasa ini ialah kuasa persekutuan, bukan kuasa negeri. Jadi rakyat harus diberikan pengajaran, harus diberikan kefahaman yang sebenarnya. Yang bertanggung jawab ialah kerajaan persekutuan. Dan saya membaca bahwa orang paksi yang tidak ada IC akan diberikan IC. Dan kita ingat dulu waktu pilihan raya, bagaimana Jonathan, bagaimana Amza bercakap di atas pentas. Wah, begitu hebat mereka berbicara di atas pentas. Kalau mereka menang, bahwa kompet PTI akan dihantar pulang ke negara asal. Tapi apa sudah jadi? Karena vaksin berikan IC. Jadi kemana pemimpin-pemimpin JAS untuk mempertahankan isu ini? Saudara-saudara rakyat Sabah kena faham. Kalau ini tidak boleh dilakukan, penduduk Sabah sebenarnya hanya 3 juta. Tak heran melewati 6 juta. Separuh lebih daripada itu. Dan mereka orang-orang asing ini akan menentukan pemerintahan, siapa jadi TYT, siapa jadi ketua menteri Sabah ketika itu. Nah, jadi saudara-saudara, karena sedar, kena insaf. Terima kasih Cikgu Kofri Oridaya dari Mambakut. Walaupun usia demikian, tapi dia mempunyai semangat untuk memperjuangkan. Dan kedasan di Mambakut misalnya. Apa yang dapat dibangunkan orang-orang Kedasan? Dan kita tahu di Kimanis itu ada Petronas, ada minyak. Tetapi orang Mambakut tidak punya pekerjaan, belia-belia kita menganggur. Dan kemarin banjir. Kemudian 100 orang di kampung saya diangkat karena COVID. 3 orang meninggal karena COVID. Saya tak punya perkataan untuk memperkatakan isu ini. Anak buah saya meninggal karena COVID. Sahabat-sahabat saya banyak yang pergi. Dan kita berjuang bukan untuk kepentingan diri, dan saya tidak kejar apa-apa. Tetapi yang saya lihat ialah masa depan anak bangsa kita. Sekarang pengangguran hampir 1 juta orang. Lulusan universiti berada di mana-mana. Tapi tak punya pekerjaan. Mereka ini belia-belia yang juga perlu hidup, perlu makan, perlu pakai, perlu bantu orang tua mereka di kampung. Tapi tidak punya pekerjaan, saudara-saudara. Jadi sayang. Kita kembali kepada Datuk Syafiee. Tak angkat sumpah depan di Dewan Yang Mulia ini untuk berkhidmat kepada rakyat negara kita. Tapi malah kita tak berkhidmat. Kita hanya berkhidmat pentingkan satu parti kita, satu kedudukan kita, nafsu kita. Saya tahu bukan senang selaku wakil rakyat, bukan senang selaku pembangkang. But at the end of the day, we are born poor. We will die poor. We can't even talk dengan isi. We are not even blessed, but the moment you die, you will die poor as well. Saya tak pernah lompat pun.
I was suspended. Saya digantung. No, it's not because of that. Persoalan dia kalau kita lihat banyak undang-undang. Nak timbulkan masalah contohnya 18 tahun. Yang undang-undang ini dah diluluskan dalam parlimen masa pemerintahan dahulu. Need to implement. MS63. Dah kita bentuk jawatan kuasa. Saya dengar nak bentuk lagi jawatan kuasa. Berapa technical group kita nak lahirkan ni? Kita tahu apa kandungan. AG tahu. Jabatan Perdana Menteri tahu. Macam mana kandungan itu harus kita laksanakan. InsyaAllah saya untuk kepentingan negara rakyat, untuk kita nak own Malaysia dengan izin Datuk Speaker, if that is what need to be realized, 63, saya akan support. Tapi itu dah berarti kalau kita tak tanda tangan, maka ini akan menjejaskan unity. Yeah, I don't want end of the day, if the government of the day fail, and I sign that memorandum, I will support. Rakyat akan melihat. Jadi saudara-saudara yang saya muliakan, apa yang diperkatakan Datuk Syafie, akhirnya kita ini hidup dalam kemiskinan. Sabah ini sebuah negara yang kaya raya dengan segala sumber, tapi rakyat hidup dalam kemiskinan. Saya melihat ke kampung-kampung, saya akrabi di pedalaman, jalan raya bagaimana, tapi balak hutan mereka botakin, mereka curi harta rakyat. Uang 1 juta hektar balak Yayasan Sabah. Dulu Yayasan Sabah berikan beasiswa, berikan saham, tetapi sekarang Yayasan Sabah tak punya uang. Mantan pengurusi dia sahabat saya, dan saya tahu. Dan akhirnya kata Datuk Syafie, Sabah yang kaya dengan segala macam sumber balak, tembaga, emas ditawar. Pelancongan sebelum COVID 9 bilion, custom dan segala macam, malah license memancing di pesisiran pantai dikuasai oleh Kuala Lumpur. Kita harus mendapatkan license di Kuala Lumpur, padahal pesisiran pantai adalah hak kita. Dan itu sebab saya katakan bahwa kita dijajah oleh orang Kuala Lumpur. Jadi orang Sabah yang sebagai kelas kedua dibodoh-bodohkan. Apakah orang Sabah ini bodoh? Apakah orang Kadazan ini bodoh? Apakah orang Brunei bodoh? Apakah orang dusun, Iban dan segala macam ini boleh saja diputar belit? Sabah ini bukan seperti tahun 60-an, bukan sama seperti tahun 76 yang meluluskan rang undang-undang sebuah negara menjadi sebuah negeri. Sabah ini menjadi kecil sama seperti Perlis, keluasan Perlis sama seperti sempurna. Kita sebuah negara yang apa? Keluasan Sabah Sarawak hampir sama dengan keluasan Semenanjung. Tapi Semenanjung ada bangunan Petronas 3 tingkat, 2 kembar, nilai 10 bilion. KLIA 10.5 bilion. Dan di sana sini banyak pembangunan. Tetapi di Sabah apa ada? Memang ada bangunan, tetapi bukan milik orang tempatan, bukan milik orang Sabah. Sabah yang seperti misalnya orang Semulan, dulu tinggal di Semulan, sekarang Semulan yang dulu dijanjikan kampung Melayu, contoh. Orang Bajau dihalau, lari, bertempiaran tak menentu. Bangunan didirikan. Nasib yang ada sedikit ini hanya sisa perjanjian hampir 20 atau 10 tahun. Dan selepas itu mereka pun akan disingkirkan.
Kampung Melayu Sebulan yang harusnya dijadikan contoh, tapi tidak menjadi. Orang lokal, tanah di bandar 2 ekar, nilai dia 60 juta, dihantar ke kampung. Inilah kebodohan bangsa kita, seperti juga di Kuala Lumpur misalnya, di Semenanjung Tanah Melayu, Malaya, tahun 1957, 3 juta ekar tanah reserve Melayu, dan 1995 reserve Melayu hanya tinggal 1,5 juta hektar. Ini reserve Melayu yang tidak boleh dijual, yang tidak boleh diambil oleh orang asing, tetapi menjadi hak orang asing. Tanah ini penting. Yang tanah diselamatkan hanya di Terengganu dan Kelantan. Dan itu sebab bila warisan pemerintah, tanah yang ada diberikan kepada rakyat, tapi belum habis, rakyat lain dapat tiba-tiba 26 bulan jatuh karena permainan Kuala Lumpur. Jadi saudara-saudara, kita tak marah, tak benci Kuala Lumpur, karena Datuk Syafiee pun istrinya orang Kedah, Datuk Aidi istrinya orang Kelantan, kemudian Jaujan istri dia orang Negeri Sembilan. Bagaimana kita mau benci orang sebenarnya? Tapi kita benci dan marah sifat-sifat korupsi, laknat dan pengkhianat kepada rakyat Sabah. Kekayaan yang ada pada Sabah ini mereka rampok dan curi, diangkat ke Kuala Lumpur, masuk kantong pribadi mereka. Jadi ini tidak boleh kita biarkan. Kita sebagai rakyat Sabah harus bangun dan melawan kebajikan, kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin UMNO. Lalu bagaimana kita semula mengangkat pemimpin UMNO ini untuk berkuasa di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.